Kalau urusan sholat segera, jangan melelet. Hati bergetar ketika ada panggilan Allah. Yang akbar itu Allah, bukan atasan kita, bukan pekerjaan kita, bukan yang lain. Itu Allah pilihkan diksi sari'u wasari'u wasabiqu, berlomba-lombalah, cepat-cepatlah, bukan hanya segera. Tapi kalau sampai ampunan Allah segera diberikan, itu mudahkan seseorang masuk surga, itu cepat. Amalan-amalan yang bisa melampaui batas umur kita ini, itu kan banyak diberi laluan oleh Allah. Dalam setiap pekan itu minimal hari Jumat, setelah di rumah dia mandi janabat dengan sempurna, kemudian dia jalan kaki tanpa pakai sepeda motor apalagi mobil, mandi janabat, pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, jalan kaki, duduk sholat di tempat yang dekat dengan mimbar. Tidak cukup itu, dia dengarkan khutbah. Maka satu langkah saja itu seperti sholat, seperti puasa 1 tahun penuh, satu langkahnya. Urusan kerja tergopoh-gopoh, urusan masuk kantor takut terlambat, giliran urusan sholat, la ilaha illallah, hati tidak tergetar ketika ada panggilan azan, malah terlambat juga tidak merasa salah jadi masbuk. Ini kan terbalik-balik hidupnya. Yang terbalik-balik nggak ngikuti Allah kok. Sabiqu wa sari'u itu berlomba-lombalah dan cepat-cepatlah melakukan amalan yang dengan itu ampunan Allah dan surga itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'atika wa wa'atika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Agar hidup kita tidak terbalik-balik di kehidupan dunia ini, ada beberapa diksi yang Allah pilihkan di dalam Al-Quran itu menarik untuk kita tadaburi, agar hidup kita bersama Al-Quran, kemudian kita tidak terbalik-balik dalam menapaki hidup ini. Di dalam surat Al-Mulk ada kata-kata famshu fi manakibiha. Nanti surat Al-Jum'ah ada kata fas'au. Dalam surat Ali Imran, surat Al-Hadid, sabiqu wasari'u. Kemudian dalam surat Az-Zariyat malah dipilihkan kata fafirru ilallah. Ada 4 diksi, ada 4 kalimat bahasa Arab, kata bahasa Indonesia. Dalam surah Al-Mulk ayat 12 Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Nah, ini untuk urusan layaknya orang hidup, mesti butuh makan, butuh minum, kerja, itu beraktivitas, urusan layaknya orang hidup. Allah pilihkan kata. Kalau urusan mengkais rizki di dunia itu dipilihkan diksi famshu masyian, jalan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Dialah Allah ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan kalian itu, bumi itu,
Allah telah jadikan untuk kalian bumi itu dalam kondisi bumi ini zalulan, bisa ditundukkan, direndahkan, dihamparkan. Maka famshu, maka berjalanlah fi manakibiha, di segala penjuru dunia. Berjalanlah, pikniklah, karena orang kurang piknik juga ambigu. Famshu fi manakibiha, untuk urusan mencari mengkais rizki di dunia, Allah pilihkan kata-kata famshu masyian yamsi, berjalan. Nanti urusan sholat ini dikorelasikan dulu. Urusan sholat ibadah, wa idza nudiya lis-sholati ila yaumil jumu'ati, Allah pilihkan kata fas'au sa'yun sa'i, fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah ada panggilan azan, apalagi hari Jumat kan haram tuh, buka toko, transaksi itu sudah ada azan Jumat ya haram. Maka fas'au ila dzikrillah, tutup dagangannya, tutup tokonya, hentikan aktivitas transaksi urusan pernak-pernik dunia, tapi fas'au ila dzikrillah. Kata-kata salat pun digeser, diutamakan zikrullah. Padahal itu salat maknanya adalah zikir, zikir kepada Allah maknanya salat. Karena Jumat, khusus hari Jumat merupakan rukun sholat, upaya untuk mencerdaskan umat Islam itu minimal 1 pekan sekali khutbah Jumat. Fas'au ila dzikrillah, tidak fas'au ila sholat, karena sudah diwakili fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru. Itu dipilihkan oleh Allah kata-kata fas'au, sa'yu, as-sa'yu, segera. Kalau urusan sholat segera, jangan melelet. Hati bergetar ketika ada panggilan Allah, segera. Yang akbar itu Allah, bukan atasan kita, bukan pekerjaan kita, bukan yang lain. Itu urusan sholat. Nanti ada urusan yang lain lagi, seperti halnya Allah kan pilihkan diksi, biasanya dipakai untuk halal bihalal. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, itu dipilihkan kata sari'u, asri, quickly, cepatlah, ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, kepada amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah, kepada amalan-amalan yang memudahkan kamu cepat masuk surga. Itu Allah pilihkan diksi sari'u wasari'u wasabiku, berlomba-lombalah, cepat-cepatlah, bukan hanya segera. Tapi kalau sampai ampunan Allah segera diberikan, itu mudahkan seseorang masuk surga, itu cepat. Bayangkan, maksud kami nanti jenengan cocokkan teori ini, teori Al-Quran ini kan kalam Allah. Itu orang itu hidupnya terbalik-balik gitu loh. Apalagi urusan amalan hati yang sudah sampai umur sekian kok belum lurus hidupnya untuk berkhidmah kepada Allah. Allah pilihkan kejujuran, sering-seringlah kita mengecek isi hati kita. Kami ulang, sering-seringlah mengecek amalan hati kita. Apalah artinya casing, bagusnya kayak apa tapi baterainya low bed, aplikasinya jelek kalau itu HP. Apalah action amalan luarnya tapi isi hatinya keliru. Maka Allah pilihkan urusan-urusan kejujuran, keikhlasan kepada Allah itu fafirru ilallah innahu lakum adu, fafirru ilallah
innahu lakum nadhirun mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dalam surah Az-Zariyat itu awal juz 27 itu surat Az-Zariyat ada kata-kata kalau urusan kejujuran, keikhlasan, itu kalimat yang singkat, padat, mudah, tapi itu ruh tauhid, praktek tauhid kita. Untuk antitesa bahasa pencitraan itu, agar tidak muncul seperti itu, fafirru, larilah cepat, larilah kamu untuk jujur benar kepada Allah. Nah itu maksud kami kalau dipilihkan bahasa kita, sering-seringlah kita mengecek isi hati kita dalam melakukan apapun. Kalau keluar rumah, berangkat bekerja, atas nama apa saya taat kepada Allah, itu atas nama apa? Adakah interest selain Allah? Bocor iradah saya kepada selain Allah? Itu dipilih oleh Allah, fafirru, larilah dengan cepat untuk jujur dan mengikhlaskan hidup ini hanya untuk Allah dan akhirat. Berat. Kalau itu sudah mampu, Masya Allah, nanti dunia akan Allah datangkan dan Allah kuasakan pada diri kita. Itulah Bapak-bapak, maksud kami ada beberapa diksi, 4 diksi yang Allah pilihkan agar kita tidak terbalik-balik hidup kita. Urusan kerja layaknya orang hidup, butuh makan dan minum, bergegas dan pikirannya, renstranya, rencana, strategi hidupnya hanya untuk makan, hanya untuk hidup. Padahal dalam urusan layaknya orang hidup dipilihkan santai saja, santai, burung saja, tidak punya otak seperti itu. Perut pagi-pagi ini loh kosong, pulang tuh pasti dalam keadaan kenyang. Lau antum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum. Kalau kamu itu tawakal benar kepada Allah, itu urusan dunia. Maksud kami sudah sampai umur mau pensiun, sudah pensiun, jangan sampai kita syirik hidup kita, tujuan hidup kita masih syirik. Bolehlah kita mengimpikan anak dan cucu kita itu jadi dokter, jadi profesionalismenya tinggi, jadi guru besar, jadi punya keahlian ini dan itu boleh saja, tapi hanya fardu kifayah itu hukumnya. Yang fardu ain itu jangan sampai fardu ainnya harusnya itu semandaikan gagal tidak apa-apa, tapi jangan sampai gagal. Ridhonya Allah itu digapai oleh diri kita dan anak kita, karena ridho Allah itu menyangkut kemuliaan dan kebahagiaan akhirat kita, dan itulah yang diambil. Dan musuh Allah menyerang umat Islam itu karena pengen mengambil dan merebut kebahagiaan akhirat kita. Itu ridwanullah tadi. Nah, ini kan urusan hati, kejujuran atas nama apa. Jadi begitu di poin yang pertama, ayatnya tadi dipilihkan oleh Allah kalau untuk urusan pekerja, urusan mengkais dunia itu santai saja. Famsu fi manakibi, jalan, berjalan. Famsu itu masyan itu jalan, bukan lari. Kalau kerja santai bro, jalan. Famsu fi manakibiha, jalanlah di setiap penjurunya. Asal banyak pikniknya, banyak jalan, banyak pengalamannya, yes. Pokoknya jalan, diimprovisasi. Mengkais rizki itu obah mamah. Itu rizki itu dari Allah, tidak ada hubungannya rizki dengan pegawai, tidak ada hubungannya apa itu rizki itu dengan jabatan, tidak ada hubungannya rizki itu dengan pangkat. Wa kulu mir rizki famshu fi manakibiha wa kulu mir rizkihi. Kamu beraktivitas kayak apapun, kamu mengejar dunia kayak apapun, itu nanti sesuai dengan ketentuan Allah. Maka dihubungkan fakulu mir rizki, makanlah dari rizki Allah. Allah yang memberi rizki. Itu pun Allah ingatkan, kamu di dunia itu ingat wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah nanti kamu akan semuanya akan
kembali mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, karya dan prestasi nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, nikmat mana lagi yang akan kamu tetap masih ingkar? Sudah aku beri kesehatan, umur yang panjang, harta melimpah ruah, punya istri, punya anak, kamu masih syirik. Hidup kamu, tujuan kamu belum jelas. Nikmat mana yang masih kamu ingkari? Nah, kayak itu tadi ayat yang dibacakan imam kita. Bersyukur, maka urusan rezeki itu sangat mudah sekali. Jangan dijadikan urusan target ultimate goal. Target dalam hidup hanya urusan sampai sekolah pun sampai hari ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah nawaitunya hanya untuk nyari dunia, itu kan salah. Nah, itu maksud kami terbalik-balik. Giliran panggilan Allah azan yang begitu agungnya yang akan kita pertanggungjawabkan, Allah yang manggil, santai. Nah, ini kan terbalik-balik. Urusan kerja, wah sudah, kepala dibuat kaki, kaki buat kepala, waktu sudah tidak ada hitung-hitungan waktu. Itu ungkapannya Bapak Dahlan Iskan. Ketika muda itu waktu dihabiskan, tidak ada nilai waktu itu untuk mengumpulkan uang. Begitu umur tua, uang yang terkumpul, tapi untuk biaya kesehatan hidupnya, karena belum cangkok jantung itu, jadi BMW ada di dadanya. Ketika muda sudah nggak ada hitung-hitungan waktu untuk mengumpulkan uang. Gitu masa tua, uang yang sudah terkumpul untuk merawat dan menjaga kesehatannya. Itu perlu tersadarkan dalam pilihan tulisan beliau itu seperti itu. Nah, harusnya kalau urusan dunia santai-santai, layaknya orang hidup mesti butuh, tapi ingat, jangan jadikan sebuah tujuan dan target. Luruskanlah sesuai dengan porsi dalam Al-Quran tadi. Itu sampai nanti maksud kami dalam belajar, dalam kegiatan apapun, kalau urusan dunia santai, jangan terlalu menjadikan ambisi itu. Karena biar enggak jatuh pada dosa. Itu kan dari pertemuan kami 3 pekan yang lalu, pintunya karena sudah hubudunnya itu. Nah, itu Allah pilihkan famsu fi manakibiha, jalan saja, jalan itu kan berarti kan santai. Itu pun masih diingatkan oleh Allah, maksud kami wa qulu mirizqi wa ilaihin nusyur. Kamu nanti akan kembali kepada Allah, tidak langgeng kok di sini itu. Maka kamu seharusnya seperti abirus sabil, orang yang menyeberang jalan, noleh kanan, noleh kiri, ada mobil, ada kendaraan atau tidak, hati-hati. Kamu seperti abirus sabil, orang yang nyeberang jalan. Kalau nyeberang jalan tidak mungkin ngawur akan ditabrak. Nah, begitu. Itu yang pertama. Jadi inilah yang harus juga ditanamkan diri kita kepada anak dan generasi kita. Layaknya orang hidup nyari butuh makan dan minum dan bekerja, urusan mengkais rezeki dan bekerja santai. Itu santai. Banyak pintu pekerjaan, pintu rezeki itu tidak harus jenis rezeki yang kita cari. Kadang kita dengan kejujuran, ketakwaan dan kesolehan kita, rezeki yang justru mengejar kita. Carilah rezeki yang mencari kita. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan seluruh penduduk negeri ini ketakwaannya levelnya itu lebih banyak dan dominan, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, hasil tambang dan sebagainya itu sudah gratis. Sekolah itu sampai perguruan tinggi, program S3 pun banyak digratiskan kalau ketakwaan itu ada. Atau secara konteks pribadi, dalam perspektif pribadi, wa man yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Man yattaqillah yaj'alhu min amri yusra yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya tak terhingga, tidak bisa dinominal, tidak hanya 5 juta, 10 juta, lebih dari itu. Nah, ini kan urusan rasa, urusan ketakwaan. Nomor 2, jadi urusan dunia santai, tanamkan, jangan dijadikan target biar tidak syirik. Maksud kami syirik hidup, tujuan hidupnya hanya nyari dunia, berarti kan syirik.
dia pengen impiannya pengen jadi dokter, jadi ini, jadi itu, tapi ridhonya Allah tidak didapatkan. Sementara ridho Allah itu fardu ain. Ridhonya Allah garansi kemuliaan, kebahagiaan akhirat kita. Waridwanullahi akbar, itu tidak jadikan prioritas karena mengejar dunia. Lah ini terbalik-balik dalam hidup itu. Nomor 2, urusan sholat. Urusan sholat Allah pilihkan kata-kata fas'au idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Sa'yun itu lebih bergegaslah, bersegeralah, itu bersegeralah, tidak usah nunggu qiraah. Kalau memang aktivitas kita layaknya orang hidup itu bisa diatur, masa toh amalan-amalan yang bisa melampaui batas umur kita ini, itu kan banyak diberi laluan oleh Allah dalam setiap pekan itu minimal hari Jumat. Coba langkah kaki, setiap satu langkah kakinya 5 itu, tapi nggak laku-laku. Kadang-kadang dunia nggak laku-laku kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Gasik, setelah di rumah dia mandi janabat dengan sempurna, jam-jam setengah 11, 10 sudah, misalkan di sini mic-nya sudah dibenarkan oleh Mas Nanang itu, kemudian dia jalan kaki tanpa pakai sepeda motor apalagi mobil, rasanya beda kan, muncul perasaan sombong kalau setan ngelitik, oh itu pegangannya Pajero Sport misalkan gitu, Jombo Jeru itu ya, panas Jombo Jeru. Terus kalau jalan kaki kan lebih tawaduk dari rumahnya, mandi janabat, pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, jalan kaki, duduk sholat di tempat yang dekat dengan mimbar. Tidak cukup itu, dia dengarkan khutbah. Maka langkah kaki, satu langkah saja itu seperti sholat, seperti puasa 1 tahun penuh satu langkahnya. Hadis ini masyhur karena tidak diiklankan, dan ini urusan rasa, tidak instan balasannya, nggak kelihatan. Coba satu langkah pahalanya seperti puasa terus 1 tahun, sholat terus, qiyamul lail terus 1 tahun. Itu diwakili dengan 1 langkah kaki dia, bukan bahas sepeda motor, bukan mobil apalagi. Itu fas'au, segera. Urusan sholat itu segera, apalagi ini dikhususkan, dipilihkan, diwakilkan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Urusan kerja tergopoh-gopoh, urusan masuk kantor takut terlambat, giliran urusan sholat, la ilaha illallah, hati tidak tergetar ketika ada panggilan azan, malah terlambat juga tidak merasa salah, jadi masbuk. Itu ini kan terbalik-balik hidupnya, maka pantas dia kemerungsung, hatinya tidak tentram walaupun melimpah ruah dunianya. Terbalik-balik nggak ngikuti Allah kok. Itu urusan sholat. Fas'au ila dzikrillah, segera. Kalau kita permisalkan dulu, kita sudah umur sekian tuh, andaikan mati itu ibarat iqomat, ini sudah azan, maka pastikan ketika Abang Gofur iqomah itu kita sudah berdiri di shaf, sudah berdiri ketika imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Jadi itu sudah siap benar mati. Nah, terlambat terus, komatnya tergopoh-gopoh di atas sepeda, tergopoh-gopoh jalan kaki, kacau. Nah, kalau mati belum siap, tempeleng malaikat nanti, apalagi dalam kondisi berbuat maksiat. Fas'au, ingat, segera untuk urusan sholat. Nanti urusan selain sholat, seperti halnya tadi, kalau dipilihkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, surat Al-Hadid, tidak hanya segera, perkara-perkara yang membawa kepada ampunan Allah, perkara-perkara yang itu mempercepat kita masuk surga, dipilihkan kata wasari'u ila magfiratin mirabbikum wa jannah, wasabiku, sabiku ila magfiratin mirabbikum wa jannah dalam surah Al-Hadid.
Cepatlah, tidak hanya segera, cepat-cepatlah kamu melakukan amalan-amalan yang amalan itu bisa mendatangkan ampunan Allah. Amalan itu bisa memudahkan kamu cepat masuk surga. Ayo, siapa? Dibuka dalam 1 bulan penuh laluan untuk mencuri pahala orang yang berpuasa, maka Masjid Darussalam akan mengadakan dan membuka laluan yang mudah untuk mendapatkan pahala seluruh orang yang puasa yang sholat di Masjid Darussalam. Paket pertama porsinya misalkan 30.000, satu porsi 20.000, porsi yang kedua 10.000. Coba, itu untuk mengukur diri kita kalau memang kita ada kelonggaran dan kemampuan. Orang yang beri sedekah buka itu sebenarnya mencuri pahala orang berbuka kan. Dia akan mendapat pahala seperti orang yang berbuka itu tanpa mengurangi orang yang berbuka. Dibuka laluan seperti itu kan ampunan Allah. Nah, itu mengukur diri kita dengan ayat tadi, sabiqu wasari'u, itu berlomba-lombalah dan cepat-cepatlah melakukan amalan yang dengan itu ampunan Allah dan surga itu mudah untuk kita gapai. Kalau korban kambing sekian, kalau sapi sekian, patungan sekian, misalkan unta sekian, oh tak beli sendiri saja, dipilihkan yang jelek, yang kacau lagi itu. Padahal urusan-urusan seperti harusnya dia mengambil yang super, sabiku, bersegeralah, cepat-cepatlah ambil amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Lah ngukurnya nanti dengan event-event seperti itu, momen-momen seperti itu. Pokoknya amalan-amalan yang memudahkan untuk mendatangkan ampunan Allah dan mudah untuk masuk surga. Itu dipilihkan kata-kata cepat-cepat sebelum kita mati. Cepat-cepatlah, bersegeralah itu, ambil kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang terakhir, dalam urusan amalan hati, urusan tauhid, kejujuran kita kepada Allah, tidak hanya wasari'u wasabiku, cepat-cepatlah, tapi diksi yang Allah pilihkan dalam surah Az-Zariyat itu, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan tandingan selain Allah, jangan kamu berselingkuh kepada selain Allah, jangan kamu duakan Allah dalam urusan niat dan tujuan hidup kamu. Itu kata-kata saya agak kasar, pilihkan kata-kata selingkuh. Kadang menerangkan syirik itu, menyekutukan itu belum real dalam alam nyata, tapi kalau menduakan Allah kan agak lebih mudah. Nah, itu dipilihkan kata-kata fafirru, larilah kamu dengan cepat. Itu maknanya sering-seringlah mari kita mengecek isi hati kita atas nama Allah. Kalau kita sering seperti itu, insya Allah kita tidak akan berbuat zalim. Ketika diamanahi sebuah jabatan, tidak zalim pada diri kita dan tidak akan menzalimi orang lain. Tidak akan menzalimi orang lain. Kalau sering mengecek isi hati kita, ini untuk akhirat dan Allah, atau saya ada pamrih-pamrih dunia. Kalau sering seperti itu, pasti tidak akan berbuat zalim dan menzalimi rakyat, menzalimi orang lain. Di akhirat, orientasinya akhirat, Allah akhirat. Nah, itulah sistem yang Allah bangun, yang sebenarnya kalau kita membiasakan ini kepada anak-anak kita, iman, kita sudah punya iman dan Islam, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu, mangkanal akhirata, barang siapa mangkanal akhirata wa sa'ala sa'yaha fahuwa mu'min fajaza'uhum jazaan masykura. Siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat, kemudian dia ada iman, amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW,
akan dibalas oleh Allah, fajazauhum jazaan masykuro, balasan yang masykur. Masykur Allah itu sifat Allah, masykur itu dibalas yang tanpa berlipat-lipat, tanpa ada batasnya. Itu kalau sudah punya sistem orientasinya akhirat, dia tidak akan pengen mudah untuk pengen menerima, pengennya berbuat, semuanya dia akan minta kepada balasan kepada Allah. Nah itulah, mari kita sering-sering cek hati kita di nomor yang keempat ini, karena Allah pilihkan fafirru, larilah dengan cepat untuk jujur dan ikhlas kepada Allah, karena itulah satu titik yang terpenting dalam kehidupan kita, karena nanti akan disingkap pada hari kiamat. Ternyata mujahid yang berperang, isi hati kamu biar dikatakan seorang yang hero, orang yang berinfak sedekah, kamu biar dikatakan dermawan, seorang qori, kamu biar dikatakan orang yang alim, seorang ulama. Itu semua disingkap isi hati kita saat khussila ma fi sudur yauma tubalas saroir, itu nanti pada sakaratul maut dan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.